Maka kata para ulama, bagaimana kedudukan kita di sisi Allah? Dekat enggak Allah dengan kita? Kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kedudukan Allah di dalam batin kita? Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau kita tidak ingat Allah, maka Allah tidak ingat kita secara khusus, bukan secara umum. Kalau secara umum, kita selalu diingat oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala, apa keinginan Allah menciptakan kita, ibu-ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay liya'rifuni. Arti ayat, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Arti beribadah kepadaku apa? Artinya liya'rifuni, untuk bermakrifat kepadaku. Ibu-ibu, makrifat tahu? Makrifat adalah tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk kenal kepadaku. Nanti kalau orang masuk dalam kubur, apa pertanyaannya, Bu? Man Rabbuka, itu pertanyaan syariat atau hakikat? Itu pertanyaannya tentang makrifat. Siapa Tuhanmu? Masuk dalam kubur enggak ditanya berapa rukun salat. Ada, Bu? Pernah dengar ustaz ceramahnya gitu? Kata ustaz, nanti masuk dalam kubur ditanyanya berapa rukun salat. Ada? Tidak. Nabi di Makkah itu apa dakwahnya? Ngajak orang sholat? Tidak. Di Madinah itu diajarkan sholat. Apa juga yang diajarkan oleh Nabi selama 13 tahun di Makkah? Ma'rifatullah, kenal Allah. Maka para ulama mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal diri, kenal Allah. Ibadah, kalau kita bodoh dengan Allah, sedikit pahalanya kalau cari pahala. Maka dalam hadis Nabi disebutkan dalam kitab Syarhus Salikin ini, 2 rakaat solat arif billah, orang yang kenal kepada Allah, Pak, lebih baik daripada 1000 rakaat orang bodoh dengan Allah. Mana lebih banyak, ibu-ibu? 1000 rakaat dengan 2 rakaat? 1000 rakaat. Maka kata Nabi, 2 rakaat solat kenal Allah lebih baik daripada 1000 rakaat tidak kenal Allah. Dalam artian kata lalai. Barang siapa kenal diri, kenal Allah. Bagaimana cara kenal diri? Kenali sifat diri kita. Ingat, Bu, sifat diri kita ada 7. Berapa sifat diri kita? 7. Ibu-ibu, kalau ada kawan bilangin ibu-ibu bodoh, marah enggak? Marah. Kalau ibu-ibu lagi bantu orang acara pesta kan, angkat ini, angkat itu, disuruh sama kawan ambil itu, salah ambil kita. Buta engkau ya, salah ambil. Tersinggung enggak? Tersinggung. Kenapa? Karena tidak tahu diri. Sifat diri kita, Bu. Sifat diri kita 7. Yang pertama, diri kita
mautun, mati. Allah hayyun, Allah hidup. Yang kedua, sifat diri kita lemah. Allah kuasa, kudrah. Yang ketiga, sifat kita terpaksa. Allah sifatnya apa? Iradah, berkeinginan. Sifat kita bodoh. Allah sifatnya alim atau ilmu, maha mengetahui. Sifat kita tuli. Allah sama, maha mendengar. Sifat kita buta. Allah basar, maha melihat. Sifat kita bisu. Allah kalam, maha berkata-kata. Berapa sifat kita? 7. Kalau kita kenal diri kita sifat 7 itu, tidak akan masuk penyakit-penyakit hati. Ria tidak ada. Apa yang kita riakan? Yang kita pamerkan apa? Kita bodoh. Ada orang bodoh pamer dirinya bodoh? Enggak ada. Kita tahu Allah itu sifatnya Al-Ghani dalam Asmaul Husna. Allah Maha Kaya, kita fakir. Antum fuqara ilallah, kata Allah. Kalian itu selalu berhajat kepada Allah. Berarti kita miskin, kita fakir, kita tuli. Apalagi kita buta. Ada orang buta pamerkan diri? Enggak ada. Sombong. Kenapa orang sombong? Karena tidak kenal diri dan merasa memiliki. Bisa enggak, Bu? Kita bodoh, kita lemah, kita tuli, kita bisu, berlaku sombong. Bisa? Tidak bisa. Itulah makanya barang siapa kenal diri, dia kenal Allah. Maka di dalam solat begitu juga, harus kenal diri, baru kenal Allah. Kenapa orang kurban itu kadang-kadang pamer? Dia nggak tahu diri. Apa hebat kita berkurban, Bu? Tidak ada. Boleh kita bangga dengan ibadah? Boleh. Tapi pandang ibadah itu datang dari Allah. Itu namanya syukur. Boleh bangga dengan berkurban? Boleh. Tapi pandang harta kita bisa berkurban, datangnya dari Allah. Itu namanya syukur. Kembali kepada kita solat. Kita berdiri solat. Setelah berdiri solat, bangga kita di depan orang, banyak kita melakukan ibadah. Itu tandanya orang bodoh, nggak tahu diri. Dia berdiri. Dengan apa dia berdiri? Dengan kaki. Bisa kaki berdiri, Bu? Bisa kaki berdiri? Tidak. Yang berdiri itu kudrah Allah. Kalau kaki bisa berdiri, Bu, orang lumpuh ada kaki. Orang mati ada kaki. Tapi kaki tidak bisa berdiri. Bisa berdiri kaki adanya kudrah Allah. Ibu datang ke sini. Dengan apa datang ke sini? Dengan kaki, dengan motor. Bawa motor pakai apa? Pakai tangan. Tangan itu bisa bergerak? Tidak, kalau tidak ada kudrah Allah. Kita datang ke sini ada keinginan. Keinginan itu punya siapa? Iradah Allah.
keinginan Allah. Maka yang datang dalam majlis ilmu, yang duduk dalam majlis zikir, itu pilihan Allah, bukan keinginan kita. Maka jangan salahkan kawan-kawan yang belum duduk dalam majlis ilmu. Hakikatnya mereka belum diizinkan, belum diinginkan oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu. Raudhatul min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Maka mesti bersyukur kita, umur kita sudah dekat-dekat dengan kembali kepada Allah secara hakikatnya, tapi kita masih diingat oleh Allah Subhanallahu ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Apa maknanya? Aku ingat kalian sehingga kalian dapat ingat aku. Itu makna fadhkuruni. Aku zikir kepada kalian sehingga kalian dapat berzikir kepadaku. Itu makna ayat, Pak. Kalau arti ayat, kebalikan. Kalau arti alih bahasa ayat itu, Pak, fadhkurni adzkurkum. Ingat oleh kalian akanku, niscaya aku ingat kalian. Berarti kita ingat Allah, baru Allah ingat kita. Tapi makna secara hakikatnya terbalik. Allah lebih dulu ingat kita, baru kita dapat ingat kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala. Maka keinginan Allah menciptakan kita di dunia ini adalah bermakrifat, mengenal Allah. Maka mengenal Allah dengan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah. 20 sifat Allah dibagi 4. Ada sifat nafsiyah, wujud. Ada sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Ibu masih ingat rukun Pancasila? Hah? Rukun Pancasila masih ingat? Kemarin baru kita memperingati hari lahirnya. Apa sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa wahdaniyah. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Kalau kita paham ini, ibadah kita baru ikhlas. Lawan daripada tauhid, riya. Apa itu tauhid? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Bersih. Infiradul qalbi li ibadati rabbih. Kosong hati di dalam ibadah, hanya ingat Allah. Itu ikhlas namanya. Jadi kita harus paham wahdaniyah, Ibu, sifat Allah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Yang menjawab ketika itu siapa, Bu? Ruh. Siapa yang menjawab? Ruh. Maka dari dunia ruh harus kenal Allah. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhil a'ma, barang siapa di dunia ini buta, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia buta, nanti di akhirat lebih buta lagi. Apa makna buta di dunia? Ruhaniyah kita tidak dapat memandang sifat dan perbuatan Allah. Bukan buta mata maksudnya, buta mata ruh. Jadi ada tubuh, ada hati, ada ruh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanallahu wa ta'ala, bahwa di dalam diri anak Adam itu ada segumpal daging
Inna fil jasadi bani Adam mudghah. Dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Idza saluhat saluha laha sairul badan. Apabila daging itu baik, idza salahat salaha jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, baiklah anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasada sairul badani. Apabila daging itu rusak, rusaklah sekalian tubuhnya. Apa daging yang dimaksud itu? Qalbu, hati. Di mana letaknya hati? Di sebelah kiri. 2 jari di bawah puting susu yang kiri. Ilmu di dalam hati itu apa namanya? Ilmul batin. Apa itu ilmu batin? Ilmu tasawuf. Dalam hati, Bu. Kalau hati itu rusak, rusak seluruh tubuh kita. Kenapa kita tidak senang kepada orang? Bukan orang yang salah, tapi hati kita bermasalah. Dalam hati ini terkumpul 4 sifat. Ada sifat sabu'iyah, sifat anjing, marah, dengki, iri, sombong. Itu penyakit sifat anjing dalam hati. Yang kedua sifat bahimiyah, sifat babi, iri, dengki, ujub. Itu sifat babi. Yang ketiga sifat syaitaniyah dalam hati. Sifat syaitaniyah ini apa kerjanya si syaitan ini? Dia selalu membangkit tidurnya anjing dan babi. Dikomforin, diumpan anjing dan babi ini oleh syaitan. Inilah 3 sifat. Yang keempat sifat rabbaniyah, sifat yang baik. Nanti kita waktu zikir la ilaha illallah, Allah ke kiri. Waktu zikir itu, Bu, la ilaha illallah itu namanya zikir syariat. Diucapkan dengan lisan, dalam hati Allah, tubuh dihayun. Jangan seperti tembok ini tubuh waktu zikir, tenang aja waktu zikir. Tapi kalau dengar lagu, kita apa waktu dengar lagu kan gitu. Pada orang main gitar belum lagu, kaki kita kan udah goyang-goyang. Itu lagu. Orang zikir gitu. Orang di luar berzikir, dia sudah angguk-angguk aja kepalanya. Nanti waktu zikir, la ilaha illa Allah, ke kiri Allahnya. Dia kalau kita tarik itu la terbalik, Bu. La ilaha illa Allah. Allah pokoknya ke kiri. Dia banyak hayunan tubuh itu banyak dalam zikir, Bu. Ada yang la ilaha illallah, dia tarik aja ke belakang seperti orang tarik ke tapel. La ilaha illallah, yang intinya illallah itu ditekan ke kiri, ke hati ini. Suara itu harus keluar, Bu. La ilaha illallah. Dan jangan tunduk kepala waktu berzikir. Jangan begini berzikir. La ilaha illallah. Itu paling 10 kali. Hanyut nanti. Apalagi Masjid An-Nur sudah ada AC kan. Nyaman, dingin. Orang berzikir, kita tidur. Maka harus goyang tubuh. La ilaha illallah. Kalau di Aceh itu, Pak, orang berzikir duduk di sini, setelah zikir dia ke situ.
Zuk, rasa zikir. Kalau kita buat-buat patah pinggang, nanti pakai cari orang pijat. Kalau kita buat-buat lompat-lompat ke situ, sakit pinggang. Tapi ini orang tak sakit pinggang. Kenapa? Waktu zikir. Waktu zikir itu di dalam batinnya itu ada rasa zuk, rasa zikir. Dia berzikir la ilaha illallah, suara kuat. Waktu bangun dah sampai ke situ. Itu zikir. Kalau betul kita dalam berzikir. Jadi zikir itu zikir jahar. Maka zikir ada terbagi dua. Ada zikir hasanah, ada zikir taraqi. Nah, zikir kita la ilaha illallah ini namanya zikir taraqi. Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian amal. Amal itu terbagi dua. Berapa terbagi amal? Dua. Ada amal, ini kita fokus kepada amal taat. Ada taat zahir, ada taat batin. Bagaimana taat zahir? Salat, taat zahir, amal baik zahir. Secara batin, umpamanya salat lalai, berarti amal itu secara zahir. Amal soleh, batinnya tidak soleh. Dalam Al-Quran, amalun salihat selalu diiringi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Amal yang soleh akan diberi pahala oleh Allah. Apa itu amal yang soleh? Amal yang soleh zahirnya baik, batinnya baik. Maka kita belajar mendalami pemahaman tauhid tasawuf untuk memperbaiki amal. Maka kalau kita kepingin solat kita khusyuk, belajar tasawuf, bukan fikih. Fikih itu belajar syarat rukun solat yang benar. Niat solat yang benar. Niat itu di mana? Di dalam takbir. A sampai bar habis niat. Sengaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat ikut imam karena Allah. Dalam takbir Allah. Maka Allah itu boleh panjangnya 7 alif atau 14 harkat. Allahu Akbar. Kadang orang lama masuk niat. Kenapa? Waktu dia masuk niat itu duluan masuk itu. Masuk kue, masuk motor, masuk pekerjaan, masuk baju seragam, masuk jilbab seragam. Kan banyak itu. Ada orang waktu takbir itu seperti orang menyerah, ampun Pak. Allah. Kalau enggak percaya aku, tengok kelakuan orang di masjid itu. Macam-macam takbir itu. Ada yang seperti orang main silat, cepat aja. Allahu Akbar, cepat dia. Ada yang Allah. Kalau saya jadi malaikat tembak anda itu. Allah lama. Kenapa? Berwudu itu. Ketika berwudu kita berbicara, itu salah satu penyebab. Nah, maka ketika solat itu jangan langsung takbir. Dalam tasawuf ada kajiannya tabattul. Apa kajiannya? Apa makna tabattul? Memutuskan sangkutan hati kepada selain Allah. Berdiri dulu sejenak waktu solat. Beda dengan orang yang dia tidak belajar tasawuf.
dia belajar fikih syariat saja. Maka syariat saja enggak cukup. Syariat itu ibarat kulit. Coba orang kalau belajar syariat saja, tengoknya imam sudah akhir ayat mau rukuk, dia lari dari luar. Lari, berdiri sebentar langsung Allahu Akbar. Langsung rukuk, Allahu Akbar. Sambil baca tasbih, sambil dia istirahat. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Karena dia lari tadi. Apa hukumnya? Makruh, terburu-buru. Berdiri dulu sejenak, tabatul. Diamkan dulu. Meyakini bahwa Allah melihat kita, kita akan berhadapan dengan Allah. Baru ilahi anta maksudi waridhaka matlub, ya Allah, engkau yang aku maksud, ribamu yang aku tuntut. Bukan pahala yang kita cari, Bu. Pahala enggak perlu dicari. Perbaiki saja amal. Solihun zahir wal batin, pahala akan dapat. Ini orang sibuk cari pahala solat. Solatnya enggak diperbaiki. Banyak lalai dalam solat. Coba kita solat itu. Kan banyak kelalaian kita dalam solat. Nah, maka niat dalam hati. Allah. Dalam hati. Sengaja aku solat fardu isyam parakan ikut imam karena Allah. Ketika kita mengatakan karena Allah, yakin kita dilihat oleh Allah. Nah, ketika ibadah kita dilihat oleh Allah, karena kita sudah kenal Allah, ibadah kita jadi tenang, jadi khusyuk. Sering saya buat contoh itu, Pak. Ini masjid ada CCTV juga. Pencuri berani enggak curi celeng masjid dia? Maka Indonesia ini negara kita tidak aman. Celeng masjid saja bisa diambil, apalagi di luar masjid. Padahal masjid ini tempat yang aman. Pencuri tidak berani dia masuk masjid walaupun tidak ada orang. Tahu dia ada CCTV memperhatikan gerak-gerik dia. Contoh lagi saya buat. Ada pencuri, dia semalam lagi mencuri. Dah. Paginya dia lagi sarapan. Di mana Pak Haji kemarin bawa kami sarapan? Di Botan ya? Lagi Botan, lagi di Botan. Lagi pencuri itu lagi sarapan pagi dia. Datang polisi. Polisi dia duduk. Mau makan roti Botan juga. Kira-kira jantung pencuri yang semalam itu bagaimana, Bu? Berdenyut, tidak tenang dia. Padahal polisi tidak tahu. Dia mau ngopi cuma. Karena batin si pencuri ini merasa diawasi. Dia enggak tenang lagi. Kenapa? Merasa diawasi. Dia takut kepada polisi. Begitu juga orang yang ma'rifatullah, dia kenal Allah. Di dalam dia solat, yakin Allah lihat dia. Yakin, Bu, kalau betul muraqabah ini kita amalkan dalam solat, solat kita itu tenang, Bu. Kapan solat itu terburu-buru? Ketika kita dikejar oleh hantu. Mana hantu? Pekerjaan belum selesai. Lagi masak. Lagi masak kan ada. Waktu masak itu. Ada istri saya waktu masak itu. Bi, nanti matikan kompor ya. Dia solat. Waktu solat itu bagaimana hati ibu? Nak, nanti matiin kompor bentar ya. Ibu mau solat. Itu kuah bentar lagi masak tu. Solat. Allahu Akbar. Apa yang kita ingat dalam solat itu? Anak kita lewat, apa yang kita ingat? Dia pegang HP, sibuk dengan HP. Baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kita lewat ni. Dia ingat enggak si kakak ni matikan kompor dia. Waladdallin. Amin. Sudah tercium-cium bau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Enggak khusyuk solat. Kenapa? Muraqabah itu enggak ada. Hilang rasa dipantau oleh Allah itu hilang. Makanya kita belajar tasawuf supaya ada adab, ada akhlak kita ketika menyembah Allah Subhanallahu. Maka kiblat tubuh itu menghadap Ka'bah. Kiblat hati mengingat Allah. Kiblat ruh memandang sifat dan perbuatan Allah. Jadi 3 rangka di dalam solat ini harus terkumpul di dalam solat. Maka kalau di dalam Al-Quran 3 jenis solat. Solat fi awqatiha, solat dalam waktu 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu solat fi awqatiha. Yang kedua, solatil wusta. Solat wusta itu solat asar. Dalam tasawuf itu solat hati, solatul wusta. Kemudian ada yang ketiga, alladzina hum fi solatihim daimun. Ada yang ketiga itu ciri-ciri solat daim, berkekalan orang solat. Apa makna solat yang berkekalan? Berkekalan hatinya itu mengingat Allah, berkekalan ruhnya itu syuhud memandang sifat dan perbuatan Allah. Inilah yang kita latih, Bebo. Kita sudah tua-tua nih, perbaiki solat. Inna awwala ma yuhasibul bil abdu yaumal qiyamah salatuh. Amalan yang pertama dihisab oleh Allah pada hari kiamat solat. Baik laki-laki maupun perempuan, solat. Perempuan setelah dihisab solat, baru dihisab perempuan hubungan dengan suami. Satu kata suami berapa puluh kata dibalas. Itu dihisab nanti, Ibu. Kata suami, jangan pergi. Selalu jangan pergi. Kemarin enggak pergi, ni pun enggak pergi. Selalu enggak pergi. Nanti akan dihisab. Kalau kita suami, banyak nanti tentang rezeki urusan kita. Maka di dalam majlis pengkajian tauhid tasawuf, Ibu, kita angkat pemahaman tauhid yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tasawuf. Apa itu tasawuf? Thariqah, jalan. Jalan kemana? Jalan kepada Allah. Bagaimana cara berjalan kepada Allah? Dengan kita berzikir, zikir yang dibimbing oleh guru. Maka nanti ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur, bapak-bapak juga, InsyaAllah kalau diizinkan Abuya datang ke Tanjung Balai Karimun, kita nanti ada bai'an. Dan talqin zikir itu ikut nanti. Ambil ijazah. Masuk tarekah kalau bahasa orang tua dulu. Tarekah Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jangan dengar perkataan-perkataan yang menyesatkan ibu-ibu. Apa perkataannya? Ngapain belajar tasawuf? Ngapain belajar tarekah? Syariat aja belum benar. Syariat sampai mati, sampai kiamat enggak akan benar syariat kalau kita tidak belajar tarekah. Maka bagusnya syariat dengan tarekah, bagusnya tarekah dengan hakikat, bagusnya ketiga-tiga ini dengan bermakrifat kepada Allah Subhanallahu. Ngapain belajar tasawuf, belajar fikih saja? Orang itu sedang bodohin kita. Tasawuf itu adalah ihsan, rukun agama yang ketiga
yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah seolah-olah lihat Allah. Kalau tidak mampu, muraqabah, yakin Allah melihat kita. Itulah konsep tasawuf. Tasawuf bukan ilmu yang tinggi, Pak, tetapi tasawuf adalah ilmu yang kedudukannya, kemuliaannya itu paling tinggi daripada ilmu-ilmu yang lain. Maka kembali tadi, amal itu zahir dan batin harus benar. Kalau kita sholat, zahir benar, batin juga benar. Bagaimana benar batin? Hati mengingat Allah subhanallahu wa ta'ala. Ruh menyaksikan, memandang sifat dan perbuatan Allah. Nah, kesimpulannya ketika kita sholat, Allah, ini pergerakan ini namanya syariat. Syariat itu apa? Syariat itu ibaratnya perahu. Thariqah itu lautan. Hakikat makrifat itu mutiara. Mungkinkah orang sampai ke mutiara kalau tidak ada perahu? Tidak mungkin. Lalu perahu itu mesti dia berjalan di lautan, menyelam, baru ambil mutiara. Atau lainnya, syariat itu ibarat kulit. Nah, semoga Pak Haji Asdiwar selalu diberi kekuatan kesehatan, Pak Haji, ya. Sebab kata Pak Haji besok mau makan durian. Apa yang dicari? Kenapa mesti diajak makan durian di Karimun? Apa yang dicari? Rasa. Di Batam ada juga durian. Syariat itu kulit, thariqah itu isi, hakikat itu rasa. Jadi kupas kulit, makan isi untuk mendapatkan rasa. Yang paling penting mana? Ketiga-tiganya penting. Tujuannya mana? Rasa. Untuk sampai tujuan, buka dulu kulit durian. Bisa enggak makan durian tanpa buka kulit? Makan kulit-kulit. Saya pastikan bibir ibu itu akan besar tuh. Buka kulit, makan rasa, makan isi, baru mendapatkan rasa. Dalam solat begitu juga. Ambil wudu dulu, itu syariatnya. Lalu lakukan rukun-rukun dalam solat, menyangkutkan hati kepada Allah. Ketika hati tersangkut kepada Allah, baru datang. Apanya yang datang? Sakinah, ketenangan kita di dalam solat. Kalau hati tidak tersangkut kepada Allah, malah kepada pekerjaan, tidak mendapatkan ketenangan kecuali terburu-buru dalam salat. Betul tak, Bu? Ibu pergi ke kondangan, kawan sudah nunggu. Upi ya. Kalau bahasa Padangnya, kalau di Aceh sering dipanggil upi ya. Entah apa upi itu. Yuk pergi ke undangan. Oh ya, tunggu ya. Saya solat dulu sebentar. Kalau solat sebentar, kalau kondangan itu lupa suami di rumah. Tapi ibu di sini nggak ada. Solatlah dia. Mau solat, rumahnya di pinggir jalan, temannya di depan. Suara klakson, tit. Ingatan hati dia kemana? Ke temannya, padahal bukan motor temannya, entah motor siapa-siapa yang lewat.
sehingga solat itu tidak benar. Jadi ini zahir. Allahu Akbar. Hati ingat kepada Allah. Kemudian hati itu kerjanya ingat dia. Kemudian terasa kita, teringat kita sifat dan perbuatan Allah. Apanya yang teringat? Kita angkat tangan, terasa kita. Tangan tidak bisa bergerak. Batin kita terasa itu. Tangan tidak bisa bergerak kalau tidak ada kudrah Allah. Lalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Terasa kita, teringat. Telinga tidak dapat mendengar kalau tidak ada samaknya Allah. Nah, yang itu semua bukan teringat. Sebab ingat itu hati. Itu semua pekerjaan ruh kita. Kalau kerja hati hanya ingat. Kalau sudah masuk kepada sifat Allah yang 7 itu sudah masuk wilayah ruh. Ruh apa? Ruh latifah rabbaniyah. Maka solat itu tubuh, hati, ruh kita. Ingat saja nanti waktu solat, Bu. Kalau ibu sudah ingat kepada sifat dan perbuatan Allah, itu bukan ingat bahasanya, tapi ruhaniyah kita sedang memandang kepada sifat dan perbuatan Allah. Inilah ciri-ciri orang solat yang kenal kepada Allah. Inilah solat yang dimaksud oleh Nabi. 2 rakaat solat dia mampu mengalahkan 1000 rakaat solat kita. Kalau kita bodoh dengan Allah, mana ciri-ciri orang bodoh dengan Allah dalam solat? Ghaflah. Dia solat lalai kepada Allah subhanallahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa ilal marji' wal ma'ab.